Selamat datang dan selamat malam kepada Bapak Ibu warga jemaat Bethesda Sidoarjo pada ibadah keluarga malam hari ini melalui daring. Pelayan firman ibadah keluarga pada malam hari ini akan dilaksanakan oleh Bapak Pendeta Elia Hartono Unpapar. Jemaat, mari kita berdiri untuk menyanyikan Mars GPIB Bethesda Sidoarjo. Dengan semangat membangun persekutuan, bersaksi tentang kabar keselamatan, melayani sesama dengan sukacita, hadirkan damai sejahtera di dunia. Tuhan izinkan dan Dia bangunkan, Tuhan tempatkan baitnya dan umatnya. GPIB Bethesda hadir di bumi Sidoarjo, menjadi saksi-saksi Kristus, bersatu dan bergandengkan tangan selalu, teguhkanlah iman, harapan dan kasih. Jemaat misioner yang tidak kenal lelah, menyebarkan kasih karunia penebus. Gerakan kasih yang selalu mempersatukan berbagai suku, bahasa dan budaya, siap sedia menjawab segala tantangan, tetap setia dalam pengajarannya. Ayo satukan derap langkahmu, hidup rukun damai saling mengasihi, wujudkan amanat agung Tuhan kita Sang Penebus bagi seluruh umat manusia. GPIB Bethesda tetap jadi berkah. Mari kita masuk dalam saat teduh. Untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Mari kita menghadap Tuhan dengan menyanyi Kidung Jemaat 9 ayat 1 dan 2.
Mari kita masuk dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu, oleh karena kasih dan karunia-Mu, kami dapat menjalani kehidupan sampai saat ini. Tidak ada yang lebih besar dari kasih dan karunia-Mu itu, sehingga dengan kesadaran itu, kami mau bersekutu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dalam ibadah saat ini. Berkatilah persekutuan kami, agar kasih dan karunia-Mu itu tetap tinggal dalam hidup kami. Kami serahkan ibadah ini hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ibu Bapak, mari kita membaca Mazmur 67 ayat 1 sampai dengan 8. Mazmur 67 ayat 1 sampai dengan 8. Saya akan membacakan bagian kalimat yang tercetak keluar, Bapak Ibu membaca bagian kalimat yang tercetak ke dalam. Untuk pemimpin biduan dengan permintaan kecapi, kiranya Allah menasihati kami dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalan-Mu dikenal di bumi, dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa memuji Engkau, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah memberi hasilnya. Allah, Allah kita, memberkati kita. Kiranya Allah tetap memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Bapak Ibu dipersilahkan duduk. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 362 ayat 1 dan 2. Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia, hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca
mendengar dan merenungkan, kita akan mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Puji syukur hanya kepadamu Tuhan, Allah yang begitu baik, yang dalam kasih-Mu di dalam Yesus Kristus dan penyertaan-Mu melalui Roh-Mu yang kudus, kami boleh berjumpa pada saat ini dalam ibadah keluarga secara khusus melalui virtual atau daring. Kiranya Roh Kudus-Mu memberkati akan firman yang akan kami baca, supaya kami mengerti dan memahami firman ini untuk menjadi dasar hidup kami hari ini dan selamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang akan dibaca dari kitab Perjanjian Lama, Yesaya pasalnya yang ke-14 ayat 12 sampai 23. Yesaya 14 ayatnya yang ke-12 sampai 23. Demikian firman Tuhan bagi kita semua. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar, engkau sudah dihempaskan ke tanah, hai penakluk bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku melampaui bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas gunung sidang ilahi, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik melampaui ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Nyatanya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat terdalam jurang maut. Orang-orang yang melihat engkau akan memperhatikan dan mengamati engkau, katanya, inikah dia yang telah membuat kami gemetar dan membuat kerajaan-kerajaan berguncang? Inikah dia yang telah membuat dunia seperti padang gurun, yang menghancurkan kota-kotanya dan tidak melepaskan tawanan-tawanannya pulang ke rumah? Semua mendiang raja bangsa-bangsa berbaring dalam kemuliaan masing-masing dalam makamnya. Tetapi engkau terlempar jauh dari kubur seperti taruk yang busuk, berselimutkan mayat orang-orang yang tertikam oleh pedang, dan jatuh terhempas ke batu-batu jurang maut seperti bangkai yang terinjak-injak. Engkau tidak akan mendapat pemakaman seperti halnya raja-raja itu. Sebab engkau telah menghancurkan negerimu dan membantai rakyatmu. Biarlah anak cucu orang yang berbuat jahat tidak disebut-sebut untuk selama-lamanya. Siapkanlah bagi anak-anaknya tempat pembantaian oleh karena kesalahan nenek moyang mereka, supaya mereka tidak bangun dan menduduki dunia, serta memenuhi muka bumi dengan kota-kota. Aku akan bangkit melawan mereka, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan menyelapkan nama Babel dan keturunannya yang tersisa, anak cucu dan cicitnya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan membuat Babel menjadi milik landak gurun dan menjadi air rawa-rawa. Kota itu akan kusapu bersih sampai musnah. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan berupaya atau berjuang melakukannya. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah.
Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Tema dari renungan kita pada hari ini adalah menjadi serupa dan melebihi Allah, belakangnya tanda tanya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dan anak-anakku sekalian, tentu masih ingat ya, saya pernah berkhotbah dengan menceritakan sebuah peristiwa yang kita atau mungkin pernah mendengar dan pernah tahu, yaitu jatuhnya pesawat MH370 pada tahun 2014, tepatnya 8 Maret 2014, dalam penerbangan dari KL, Kuala Lumpur ke Beijing, Cina. Dalam perjalanan pesawat itu menghilang. Dan sampai sekarang itu belum diketemukan bangkainya dan juga orang-orang yang dipastikan sudah mati bersama jatuhnya atau hilangnya pesawat ini. Yang menarik Bapak Ibu Saudaraku dan anak-anakku yang dikasih Tuhan adalah komentar dari katakanlah para ilmuwan yang menggeluti dunia pembuatan pesawat terbang. Nah, pesawat ini ternyata produk dari pabrikan raksasa pembuat pesawat, yaitu Boeing. Nah, yang menarik adalah komentar dari pabrikan Boeing ini mengatakan tidak mungkin pesawat ini jatuh. Nah, tentu ungkapan ini atau statement ini mempunyai latar belakang, mempunyai argumentasi. Mereka merasa pesawat yang dibuat ini adalah pesawat canggih yang di dalamnya memakai teknologi yang sudah teramat canggih, up to date. Sistemnya sudah komputerisasi sehingga sebelum pesawat ini mau berangkat, sistem komputer itu yang bekerja meneliti dari sudut katakanlah bagian belakang sampai ke depan sudah terangkai dengan sistem komputerisasi, sehingga kalau ada satu bagian yang bermasalah maka akan muncul pemberitahuan dalam sistem komputerisasi itu. Jadi mereka tidak meyakini pesawat ini jatuh gitu. Bisa jadi ini adalah sebuah tindakan terorisme atau sebagainya dan sebagainya. Bahkan mereka mengatakan kalau pesawat ini jatuh di laut yang paling dasar sekalipun atau yang paling dalam, sudah ada sistem signal yang memberitahu di mana posisi koordinat paling tepat pesawat ini jatuh. Jadi menurut mereka tidak mungkin, mereka tidak percaya. Nah, di balik ungkapan atau statement tidak mungkin pesawat ini jatuh, menurut saya jelas ada sebuah kesombongan manusia. Manusia merasa sekarang sudah dapat menciptakan teknologi perangkat yang mutakhir. Sehingga kalau sudah mutakhir, perangkat itu sudah mutakhir, maka tidak akan ada yang namanya kesalahan sedikit pun. Tanpa sadar atau mereka sadar, mereka sudah mengatakan kami ini seperti Allah. Sudah sama dengan Allah ketika menciptakan langit, bumi dan isinya. Di mana di situ dikatakan semuanya baik, artinya semuanya sempurna. Nah, itulah kesombongan Bapak Ibu Saudaraku, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Di zaman yang serba modern ini yang ditandai dengan teknologi, ilmu pengetahuan yang luar biasa, maju, tanpa sadar kita juga sudah mulai melupakan Allah dan Allah sudah mulai digeser oleh teknologi. Dan kita merasa teknologi itu sudah menjadi Tuhan modern atau menjadi dewa modern saat ini. Tidak sedikit dari kita yang hidupnya tidak bisa terlepas dari teknologi. Paling tidak ya satu benda kecil yang Bapak Ibu selalu bawa, yaitu HP. Ya, ini satu benda yang selalu melekat
di Bapak Ibu. Sehingga kalau ya katakanlah kalau pergi ke gereja, kalau ketinggalan Alkitab tidak akan kembali untuk mengambil Alkitab, tapi kalau ketinggalan HP, wah, biar sudah jauh dari rumah tetap kembali. Karena dia merasa hidupnya tergantung pada benda itu. Padahal Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, HP itu sebenarnya hanya sarana yang membantu kita, bukan segala-galanya. Yang segala-galanya itu adalah Tuhan. Yang segala-galanya itu adalah kebenaran firman Tuhan dan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Itulah situasi kondisi kehidupan manusia modern. Manusia juga bisa menjadi sombong dan lupa pada Tuhan dan merasa dirinya hebat ketika dia juga mempunyai harta. Sehingga tidak sedikit orang yang menjadikan harta menjadi tujuan hidupnya dan segala-galanya. Sehingga ketika dia memiliki harta, hidupnya bukan lagi memakai harta tapi diperbudak oleh harta. Begitu juga kedudukan dan kuasa. Sekarang ini harta dan kuasa menjadi tujuan hidup, sehingga menghalalkan segala cara untuk memiliki kedudukan dan kuasa itu. Kuasa dan kedudukan sudah menggeser Tuhan dalam hati manusia. Begitu juga kepandaian, pengalaman. Zaman sekarang kan manusia semakin pandai dan pintar. Tapi sayangnya terkadang karena kepandaian kepintaran itu manusia tidak lagi membutuhkan Tuhan. Itulah hal-hal yang membuat manusia pada zaman sekarang bisa sangat sombong hidupnya dan merasa dirinya tidak lagi memerlukan Tuhan. Bicara tentang kesombongan dari perjanjian lama ini sudah kita diingatkan. Misalnya dalam Amsal 16 ayat 18, di situ dikatakan bahwa kecongkakan atau kesombongan mendahului kehancuran, tinggi hati mendahului kejatuhan. Kitab Amsal adalah kitab hikmat, di mana melalui hikmat kita diberi peringatan, diberitahu bahwa orang yang sombong, orang yang congkak itu mereka akan hancur hidupnya. Dia akan jatuh. Jadi kitab Amsal sudah mengingatkan kita bahaya daripada memiliki sifat karakter sombong, congkak atau tinggi hati. Jemaat yang diberkati Tuhan, dalam pembacaan kita hari ini kita diperhadapkan dengan sebuah cerita di mana Tuhan marah atas kesombongan dari orang-orang Babel, terutama Raja Babel. Bagaimana tidak marah? Ayatnya yang ke-12, orang-orang Babel mengatakan mereka itu sebagai bintang timur, putra fajar. Mereka mau berkata naik ke langit, lalu mendirikan takhta mengatasi bintang-bintang Tuhan. Nah, ini kesombongan yang luar biasa. Karena mereka melihat kerajaan atau kekaisaran Babilonia begitu luas, mereka merasa bahwa mereka adalah bintang timur dan mereka akan membuat takhta sampai ke langit atau ke bintang-bintang melebihi Tuhan. Nah, ini kesombongan yang luar biasa dari raja atau kaisar di Babel. Karena kesombongan itulah, ibu bapak dan saudaraku yang dikasih Tuhan, maka Tuhan menubuatkan kehancuran bagi kerajaan Babel. Pada ayat 12 dikatakan bahwa Babel akan pecah atau hancur. Jadi Yesaya menubuatkan, karena kesombonganmu merasa kerajaan ini besar lalu akan mendirikan takhta sampai ke langit, sampai ke bintang dan menyamai Tuhan, maka Tuhan pada ayat 12 mengatakan Babel akan dipecah, akan dihancurkan. Bahkan di situ dikatakan pada ayat 15, kerajaannya gitu ya, atau orang yang memerintah itu akan turun sampai ke dunia orang mati atau ke liang kubur. Jadi kemuliaan Babel yang luar biasa yang mereka mau naik angkat sampai setinggi langit menyamai Tuhan,
Ini akan Tuhan hancurkan, bahkan digambarkan dia akan turun ke tempat yang paling rendah, yaitu dunia orang mati, di dunia liang kubur. Itu pada ayatnya yang ke-15. Bahkan kemudian tidak sampai di situ, jemaat yang diberkati Tuhan. Ayatnya yang ke-22 juga dikatakan bahwa kerajaan ini akan dihapus oleh Tuhan, tidak akan ada lagi sampai ke anak cucu. Akan dihapus sampai ke anak cucu. Bahkan juga dikatakan raja-raja Babel akan mati secara terhina. Kalau raja-raja kerajaan yang mereka dapat hancurkan itu, mereka mati dengan kebanggaan, dihormati ketika mati, walaupun kerajaan mereka dihancurkan oleh Babel. Tapi raja-rajanya mati dengan penghargaan gitu. Tapi khususnya raja-raja Babel, Bapak Ibu, mereka akan mati dengan terhina gitu ya. Dan itu dikatakan dengan jelas pada ayatnya yang ke-18 dan 19. Semua bekas raja bangsa-bangsa berbaring dalam kemuliaannya masing-masing, tapi engkau ini telah dilempar jauh dari kuburan seperti taruk yang jijik, ditutupi dengan mayat orang-orang yang tertikam oleh pedang. Mereka mati dalam kehinaan. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah kita masih mau memiliki sifat hati yang sombong? Setelah kita tahu Allah marah dan murka pada orang yang tinggi hati, yang sombong seperti raja-raja Babel. Tuhan yang akan merendahkan. Tentu kita tidak mau memiliki sifat hati yang sombong, tinggi hati. Karena itu mari kita memiliki sikap hati yang merendah. Sekecil apapun Bapak Ibu, atau sebesar apapun keberhasilan yang kita miliki dalam hidup, sebanyak apapun rezeki berkat yang kita terima dari Tuhan, atau sesehat apapun badan kita saat ini, atau tingginya kedudukan yang kita miliki dalam pekerjaan dan usaha, atau mungkin pengaruh kuasa dalam kehidupan ini yang kita miliki, mari kita mengatakan bahwa semua itu karena anugerah Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan saya diperkenankan memiliki tubuh yang sehat, memiliki berkat yang melimpah, atau memiliki jabatan dan kedudukan yang baik dalam pekerjaan dan usaha. Kita mengatakan semua karena Tuhan. Lalu kita pakai semua berkat itu untuk melayani Tuhan, menjadi berkat bagi sesama. Kalau sikap seperti itu yang kita miliki, maka Tuhan pasti tambahkan berkat-berkat itu. Tuhan tidak akan ambil, Tuhan tidak akan hilangkan berkat yang Tuhan sudah berikan. Tetapi sebaliknya, kalau kita menjadi sombong, kita merasa diri kita luar biasa, lalu kita tidak lagi membutuhkan Tuhan, karena kita merasa berkat sudah ada semuanya, hidup kita sudah tenang, maka kita katakan sudah, tidak usah berbuat apa-apa lagi, nikmati saja hidup. Kita tidak lagi melihat hidup ini dalam rencana Tuhan. Karena itu mari Bapak Ibu kita memiliki sikap rendah hati, sikap bersyukur, dan selalu berkata yang kita miliki adalah berkat Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, saya tidak ada arti dan tidak berguna. Marilah kita memilih sikap hidup yang benar dalam Tuhan, supaya kita tidak seperti raja-raja Babel yang karena kesombongannya direndahkan oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tuhan ajarkanlah
dosaku, diami hatiku, kiranya ku tetap bersamamu. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih melalui firman kami diajar untuk tidak memiliki sikap hati yang sombong seperti raja-raja Babel. Merasa kekaisarannya begitu luas, menaklukkan banyak bangsa-bangsa, lalu mereka sombong ingin membangun takhta sampai tinggi di atas langit sampai ke bintang-bintang, lalu menantang Engkau Allah pencipta langit, bumi dan isinya. Karena kesombongan itulah Engkau menjadi murka, dan Engkau menubuatkan melalui hambamu Yesaya, raja-raja Babel akan mati terhina, kerajaannya akan terpecah belah dan hancur, bahkan turun sampai ke dunia orang mati. Bahkan namanya tidak akan lagi diingat karena sampai anak cucu akan dimusnahkan Tuhan. Itulah penghukuman bagi orang-orang yang sombong hati bahkan menantang Tuhan. Melalui firman ini kami diingatkan untuk kami boleh memiliki hati yang selalu merendah di hadapan-Mu Tuhan, dan tidak sombong terhadap sesama. Ketika kami mungkin memiliki kedudukan yang tinggi, harta yang banyak, pengetahuan yang pintar, hidup di zaman teknologi dan pengetahuan yang maju ini, untuk kami tidak lupa diri, tapi tetap menjadikan Tuhan pencipta langit, bumi dan isinya di dalam Yesus Kristus segala-galanya bagi kami. Sehingga melalui sikap rendah hati itulah Tuhan akan terus memberkati kami. Tetapi jikalau kami menjadi sombong dan lupa Tuhan di semua berkat-berkat-Mu, maka sangatlah mudah bagi Engkau mengambil semuanya itu. Karena itu bukan milik kami, tetapi adalah milik Tuhan yang Engkau percayakan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Hamba berdoa bagi GPB Jemaat Bethesda Sidoarjo. Tuhan berkati seluruh presbiter-Mu, baik diaken, penatua, pelayan firman dan sakramen, baik pendeta yang saat ini masih melaksanakan tugas secara organik atau para pendeta emeritus dan pendeta domisili. Kiranya kami bersama-sama melayani dengan kesungguhan, dengan kerendahan hati. Apapun yang bisa kami lakukan semua karena Tuhan, bahkan kami melayani juga bukan karena kami hebat dan pandai, tapi karena anugerah Tuhan. Berkati juga seluruh unit-unit misioner, baik itu Pelkat, komisi, panitia, tim kerja, Tuhan berkati. Bersama BPPJ, pegawai kantor, juga Tuhan berkati. Supaya dengan seluruh berkat yang ada melalui jemaat ini Tuhan, mereka yang Kau pakai khusus kami membangun pelayanan yang baik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bahkan juga kami berdoa bagi warga jemaat, untuk kami bergandengan tangan, saling melengkapi, saling menguatkan, mendoakan, memperhatikan, supaya dalam semangat kebersamaan satu tubuh boleh terwujud melalui Jemaat Bethesda Sidoarjo. Kami berdoa bagi tim kerja PKA yang masih berproses, kami percaya semuanya tetap dalam pimpinan penyertaan Tuhan. Begitu juga untuk tim kerja persiapan Bajem, Tuhan berkati, agar melalui persiapan ini kami mengarah pada akhirnya pada pelembagaan. Kiranya kami semua mengambil bagian karena kami saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Tantangan dan pergumulan pasti ada karena iblis tidak mau gereja Tuhan bertumbuh. Tapi biarlah kami juga boleh mengandalkan Tuhan, melepas ego kami masing-masing, dan kami boleh menjadi alat di dalam Tuhan dalam kebersamaan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa bagi warga jemaat yang saat ini sedang bergumul karena sakit. Hamba tidak sebut satu persatu nama mereka, tapi Engkau tahu. Tuhan berkati supaya mereka boleh dipulihkan dan dikuatkan melewati pergumulan dengan pengharapan bahwa mereka mempunyai Yesus Kristus Tuhan yang bangkit dari kematian. Hamba berdoa bagi setiap warga jemaat, Tuhan tolong sertai pekerjaan dan usaha kami, rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dan anak, kakak beradik, biarlah kami membangun berdasarkan cinta kasih. Tuhan berkati juga pergumulan yang ada dan Tuhan tahu.
Tuhan yang menopang dan menolong setiap keluarga. Bahkan setiap harapan yang ada juga kami mengandalkan Tuhan. Bukan manusia, bukan kepandaian, bukan kepintaran, bukan harta dan kedudukan kami yang tinggi. Tetapi karena anugerah Tuhan dan penyertaan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia, kiranya kami boleh membangun Indonesia sebagai rumah bersama, saling menghargai, menghormati satu dengan yang lainnya. Kami berdoa bagi saudara kami yang saat ini merayakan hari raya mereka. Mereka yang mudik melihat orang tua mereka masing-masing dalam perjalanan yang panjang dan jauh, Tuhan lindungi dan Tuhan sertai untuk mereka berjumpa dengan keluarga masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, sempurnakan jangan kehendak kami yang jadi, kehendak-Mu saja. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, sempurnakan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku dalam kasih Kristus, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah malam hari ini melalui pemberian sukacita kita. Dengan mengingat firman Tuhan dalam kitab Amsal ayat 3, pasal 3 ayat 9 sampai dengan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil memberikan persembahan, kita menyanyi Kitab Bakti 86 ayat 1 dan 4. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepada-Nya, yang maha kudus di surga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, susah dan senang ku bersandar padanya. Puji dan syukur ku naikkan kepada-Nya, yang maha kudus di surga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Jemaat Tuhan, disilahkan berdiri.
Marilah kita menyerahkan ungkapan syukur kita dalam doa. Ya Tuhan, karena kasih dan karunia-Mu, kami dapat memberikan persembahan syukur saat ini. Kami mohon Roh Kudus menuntun kami agar persembahan syukur ini digunakan sesuai dengan kehendak-Mu. Untuk itu, pakailah kami untuk menghadirkan kasih bagi dunia ini, agar hidup kami menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu tetap berdiri. Jemaat Tuhan, kembalilah dalam kehidupanmu masing-masing. Firman Tuhan yang hari ini kita dengar mengajarkan satu hal. Janganlah sombong. Milikilah kerendahan hati, sebab semua yang kita miliki berasal dari Tuhan, sehingga kita boleh menjadi berkat bagi sesama dan terus memuliakan Tuhan. Kita memuji Tuhan, hidup yang sedih jadi melodi. Hidup yang sedih jadi melodi yang penuh dengan irama kabar-Mu. Yesus, Kau beri isi melodi melakukan kemenangan salib-Mu. Di dalam hatiku Kau buat harmoni, nada-nada vals diganti simfoni. Hidup yang sedih jadi melodi yang penuh dengan irama kabar-Mu. Hidup yang bersih, muka berseri, mencerminkan bahwa jiwaku sembuh. Iri dan benci sudah berhenti, karena Yesus telah mengisi hatiku. Dan kalau hidupku kena disharmoni, Yesuslah tetap memimpin simfoni. Hati yang bersih, muka berseri, mencerminkan bahwa diriku sembuh. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus dan pulanglah dengan berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dan tuntunan Roh Allah yang kudus akan tinggal dan menyertai kehidupan kita sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Amin, amin, amin. Selamat melaksanakan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.